Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya, V. Kristina Indri Hafsari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari TK Putra Utama Kabupaten Klaten, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dari pernyataan tersebut, saya dapat menguraikan satu persatu untuk merefleksikan diri saya. Yang pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran masih berpusat pada guru. Pembelajaran masih fokus pada ketercapaian materi. Masih monoton. Peserta didik hanya bisa melihat, mendengar, dan melakukan tugas sesuai perintah. Peserta didik kurang bersemangat, mereka bosan, pasif, kurang berani mengemukakan pendapat. Saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Masih kurang juga dalam pemakaian bahasa daerah atau bahasa Jawa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dan penerapan unggah-ungguh atau tata krama. Yang kedua, apa yang merubah pemikiran saya? Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik. Pendidik bukan satu-satunya sumber belajar. Pendidik harus lebih memahami karakteristik tiap peserta didik. Yang terakhir, menjadwalkan setiap hari Kamis memakai bahasa pengantar, bahasa daerah atau bahasa Jawa, dan lebih mengenalkan tentang unggah-ungguh. Perubahan perilaku saya, yang pertama, pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, yaitu menyiapkan video pembelajaran, buku-buku cerita, atau buku pengetahuan yang lainnya, atau bisa melihat langsung, sesuai dengan kebutuhan anak, minat, dan bakatnya. Menawarkan atau memberikan kesempatan peserta didik untuk mengemukakan materi pembelajaran yang mereka inginkan, dengan ketentuan searah dengan tujuan pembelajaran kita. Di sini seperti filosofi Ki Hajar Dewantoro, pendidik adalah menuntun. Selalu memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan pendapat sesuai aturan main yang telah kita sepakati bersama di awal pembelajaran. Memberikan reward untuk peserta didik yang memberikan contoh atau bantuan kepada siapapun, baik kepada temannya, pendidik, maupun warga sekolah, atau berani mengungkapkan alasan atau gagasannya di depan kelas maupun di depan orang lain. Lebih cermat melihat bakat anak. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, menuntun sesuai kodratnya. Membiasakan peserta didik untuk menerapkan unggah-ungguh atau tata krama, baik di kelas maupun di rumah dan di masyarakat. Yang ketiga, apa yang akan segera saya terapkan lebih baik di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, mengemas pembelajaran dengan menyediakan berbagai macam sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak, minat, dan bakatnya, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, berhamba pada sang anak. Kemudian memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk menentukan pembelajaran dan aturan main dalam tiap pembelajaran.
Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Kemudian mengajak orang tua, murid untuk ikut membuat program tahunan atau kurikulum agar orang tua selalu ikut memantau perkembangan putra-putrinya, bekerja sama dan bersinergi dengan pembelajaran di sekolah agar tidak hanya menuntut untuk bisa calustung, karena kebetulan saya mengajar di TK. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah merdeka. Selanjutnya, melanjutkan kembali program untuk menggali bakat dan potensi peserta didik, diadakan lagi beberapa ekstra sesuai keinginan peserta didik dan orang tuanya. Misalnya, menari, cari matika, bermain musik, yang tentunya tidak memenderatkan peserta didik. Filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak bukanlah tabula rasa, dia akan berkembang sesuai kodratnya. Kemudian membiasakan kepada semua warga sekolah untuk menerapkan unggah-ungguh atau tata krama, misalnya dari cara berpakaian, berbicara, maupun bersikap. Itu seperti dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara budi pekerti. Membuat suasana kelas dan sekolah menjadi lebih menyenangkan, bahagia, dan menciptakan suasana nyaman bagi semua peserta didik pada khususnya dan warga sekolah pada umumnya. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun selamat dan bahagia sebagai manusia dan warga masyarakat. Dari pernyataan di atas dapat saya simpulkan bahwa dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan adalah 1. Menuntun. Yang kedua, kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Yang ketiga, berpihak pada anak, berhamba pada sang anak. 4. Bukan tabula rasa. Di sini sosiokultur. Yang kelima, budi pekerti. Yang keenam, pendidikan diibaratkan bagai seorang petani. Yang ketujuh, bagaikan tukang kebun kehidupan. Secara garis besar, relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menurut saya yang pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran secara spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, siswa dan guru menerapkan merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.